pada pagi menjelang siang pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لوالدي والمؤمنين وعبدي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا عليم افتح لنا بالقرآن العظيم وبشر وأمر به لساني واشرح لي صدري وسع جسدي بحولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بك ولا beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh kelas 5 Abu pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya Kenzi bisa duduk terlebih dahulu, jangan sambil baring-baring belajarnya Kenzi. Silahkan mencari tempat duduk yang nyaman untuk belajar. Terus kameranya Fauzan tolong untuk ditegakkan. Fauzan kameranya miring. Enggak tegak. Nah, ada. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulang materi di bab 7, yaitu apa bab 7? Tentang apa materi kita? Kisah para nabi. Hah? Kesabaran Nabi. Tentang nabi. Kisah tentang keteladanan para nabi. Ada nabi siapa saja di bab 7 ini? Daud, Sulaiman, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ilyas, dan ada Nabi Ilyas. Ya, kita mulai. Jadi, kisah keteladanan dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu tidak banyak diketahui. Mereka berdua adalah para nabi dan rasul yang memberikan keteladanan. Nabi Ilyas dikenal sebagai atas kesabarannya dalam berdakwah, dan Nabi Ilyasa dikenal dengan kerjasama mendakwahkan ajaran Allah. Kita mulai mengulang dari kisah Nabi Ilyasa. Masih ingat siapakah Nabi Ilyasa itu? Ilyas Berdoa di kota Balbek. Enggak Ilyas dulu kan? Oh iya, Nabi Ilyas. Sebentar sebelumnya, siapa nih anak nyasar ke Zoom orang-orang nih? Anak siapa Ustazah? Silahkan namanya diganti dalam waktu 1-2 menit. Kalau tidak diganti, sudah keluarkan dari Zoom. Diaktifkan kameranya. Oh, Nufail. Siapa Silakan, Ustazah tunggu. Selama 2 menit tidak mengubah nama aslinya dan tidak menyalakan kameranya, sudah keluarkan. Aturannya Nufail. 5 menit lagi.
Tentang kenakik. Jam 9.32 kalau namanya masih kayak gitu sudah keluarkan. Oke, lanjut. 1. Nah, Dua. jadi Nabi Ilyas itu siapa? Ilyas bin Yasin adalah seorang dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Ya, seperti yang kita ketahui, berasal dari kalangan jumlah Bani nabi Israil dan dan rasul itu keturunan Nabi sangat Harun. banyak, tetapi yang wajib untuk kita imani itu ada 25 jumlahnya. Nah, Nabi Ilyas itu berasal dari mana? Bani Israil dan Jadi Nabi Ilyas Nabi Harun berasal alaihissalam. dari Bani Israel, keturunan dari Nabi siapa? Harun alaihissalam. Keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Nah, Nabi Ilyas itu diutus oleh Allah itu untuk mendakwahi siapa? Penduduk mana? Balbek. Sekarang kota di Libanon. Silahkan untuk mengubah namanya ya. Sudah jam 9. Ustazah sudah kasih waktu 2 menit untuk mengubah namanya dan belum diubah. Siap, Nufail belum. Kedengaran aja kan suara saya? Dengar. Ustazah nggak suka kalau Ustazah tidak suka kalau namanya tidak sesuai dengan nama aslinya. Jadi silahkan sebelum masuk mengganti dulu namanya. Oke, kita lanjut. Jadi Nabi Ilyas itu berdakwah di penduduk Balbek. Nah, sekarang mana? Sekarang yaitu kota Libanon. Mereka sebelumnya orang-orang Balbek itu mereka menyembah patung yang disebut dengan Baal. Ya, oleh karena itu Nabi Ilyas dengan telaten mendakwahi mereka agar kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya surah As-Saffat ayat 123 disebutkan bahwa sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah? Sebaik-baik pencipta Allah lah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu." Surah As-Saffat ayat 123 sampai dengan 126. Nah, keteladanan Nabi Ilyas dalam kesabaran. Jadi Nabi Ilyas itu dikenal sebagai nabi yang sabar. Jadi Nabi Ilyas itu tidak pantang menyerah untuk mengajak kaumnya, yaitu orang-orang yang tinggal di Balbek, untuk berhenti menyembah berhala dan kembali menyembah Allah. Tetapi orang-orang Balbek itu susah untuk dikasih tahu. Mereka menolak dakwah dari Nabi Ilyas. Beliau tidak pantang menyerah, secara terus-menerus tetap mengajak agar kaumnya meninggalkan penyembahan terhadap patung yang tidak memberikan manfaat dan lebih banyak mendatangkan mudarat. Apa itu mudarat? Mudarat itu adalah kejelekan. Namun penduduk kota Balbek itu tetap kekeh dalam pembangkangannya terhadap Nabi Ilyas dan malah membanggakan kekufuran mereka. Kaum Nabi Ilyas akhirnya membuat makar untuk membunuh Nabi Ilyas. Jadi sampai orang-orang kafir yang ada di Balbek itu mereka berencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Tetapi akhirnya Nabi Ilyas menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sebuah gua di dalam sebuah gunung. Nah, dikabarkan bahwa burung-burung gagak setiap hari membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Jadi yang membawa Allah itu kan burung-burung untuk datang dan membawakan makanan kepada Nabi Ilyas. Sehingga Nabi Ilyas tidak sampai meninggal karena kelaparan. Sementara itu Allah mengancam bahwa orang-orang Balbek itu akan diazab dunia maupun di akhirat, kecuali orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Nah, mereka mendustakan Ilyas, maka sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Surah As-Saffat ayat 127 sampai dengan 128.
Sebaliknya, Allah memuji Nabi Ilyas karena kekukuhan dan kesabaran dalam berdakwah. Kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang, kemudian selamat sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, kalau ada pertanyaan, hikmah apa yang paling besar kalian pelajari dalam kisah Nabi Ilyas, yaitu tentang kesabaran. Ya, luar biasa Nabi Ilyas, sabarnya luar biasa, bahkan sampai akan dibunuh oleh umatnya sendiri. Nah, setelah Nabi Ilyas itu sudah beranjak tua, Nabi Ilyas bin Akhtab adalah salah satu seorang dari 25 nabi dan rasul yang wajib untuk diimani. Jadi beliau oleh Allah setelah Nabi Ilyas wafat. Jadi setelah Nabi Ilyas wafat, yang meneruskan perjuangan untuk berdakwah di penduduk Baalbek itu adalah Nabi Ilyas, yaitu untuk mengajak kaum Baalbek berada di jalan yang lurus, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan namanya bersama penyebutan terhadap para nabi yang lain sebagai utusan Allah. Allah pun berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 86, Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut. Jadi Alyasa ini adalah Ilyasa ya. Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Nah, pada masa itu penyimpangan dan kemungkaran di tengah masyarakat terjadi sangat marak sekali. Bahkan mereka sudah terang-terangan untuk berani berbuat kezaliman. Mereka secara terang-terangan menyembah berhala dan patut. Para raja yang berkuasa itu ramai. Ya. Ramai. Oke. Apa Arigo? Dan. Nah, jadi pada saat itu raja yang memerintah pun juga sangat zalim ya. Mereka sangat kejam, mereka tidak tidak beriman kepada Allah. Akhirnya Allah pun mengutus nabi yang bernama Nabi Ilyas. Para raja berkuasa dengan zalim sehingga banyak para nabi di kalangan Bani Israel itu dibunuh dan orang-orang yang beriman oleh para raja diusir. Nabi di kalangan melihat maraknya kejadian itu, akhirnya Nabi Ilyas pun menyampaikan dakwahnya. Beliau memberi nasihat dan mengingatkan kaum-kaumnya dan beserta para rajanya itu bertaubat kepada Allah dan kembali menyembah Allah. Setelah itu Nabi Ilyas pun wafat. Allah menurunkan malapetaka yang terjadi secara terus-menerus kepada Bani Israel sebagai balasan di dunia atas sikap mereka telah berbohong kepada Nabi. Jadi mereka membohongi Nabi Ilyas. Kalau di depan Nabi Ilyas mereka baik, mereka seolah-olah kayak menyembah Allah, tetapi di belakang itu mereka menyembah berhala kembali. Akhirnya Nabi Ilyas pun wafat dan Allah menurunkan azabnya kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu oleh Allah sudah dikutuk untuk tidak memiliki negara. Sampai sekarang pun sebenarnya Israel itu tidak memiliki negara. Negaranya itu adalah negara jajahan dari Palestina. Ya, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang Bani Israel pun atau orang-orang yang keturunan Israel pun masih jahat ya. Jahat dan masih tidak suka dengan orang-orang muslim. Oke, selanjutnya keteladanan Nabi Ilyas dalam kerjasama. Kalau tadi Nabi Ilyas itu keteladanannya adalah dalam hal kesabaran. Kalau Nabi Ilyas keteladanannya yaitu tentang kerjasama. Jadi Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas itu sama-sama berasal dari Bani Israel. Jadi sebenarnya beliau berdua itu adalah orang-orang Bani Israel. Bahkan satu garis keturunan dari Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari Nabi Ilyas menolong Ilyas yang ketika itu Ilyas masih kecil dan dalam keadaan sakit.
Nah, sejak saat itu Ilyasa menjadi pengikut Nabi Ilyas dan berjuang meneruskan dakwah dari Nabi Ilyas. Kemudian lambat laun Nabi Ilyasa pun semakin besar dan tumbuh menjadi seorang pemuda. Akhirnya menemui Nabi Ilyas ketika dalam persembunyian di sebuah gua. Namanya guanya apa? Bersembunyi di dalam gua yang berada di sebuah gunung. Gunungnya apa namanya? Gunung Kasiun, Gunung Kasiun. Iya, namanya adalah Gunung Kasiun. Jadi Gunung Kasiun itu adalah sebuah gunung yang memiliki gua di dalamnya, dan guanya itu digunakan oleh Nabi Ilyas untuk bersembunyi dari kejaran Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas pun wafat, Nabi Ilyas pun diangkat oleh Allah sebagai salah satu 25 Nabi dan Rasul yang wajib untuk kita imani. Bahkan Nabi Ilyas mendakwahkan ajaran Nabi Ilyas hingga beliau wafat. Sikap Nabi Ilyas mengajarkan bahwa kita dapat memberikan kebaikan kepada orang lain dalam keadaan yang membutuhkan. Pertolongan yang diberikan pada saat orang lain membutuhkan akan membekas sepanjang hidupnya. Nah, itu tadi adalah sepenggal kisah dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, karena Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu tidak banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah Daud. Nabi Daud alaihi salam. Orang Nabi dan Rasul. Ya, Ridho. Ya. Saya ibu menyisir. Apa Zaki? Menyisir. Menyisir, ya Allah. Kenapa menyisir dari tadi, Zaki? Kameranya miring kan? Kenapa baru menyisir sekarang, Zaki? Pakai kopiahnya aja, Zaki. Mana kopiahnya, Zaki? Sudah, dipakai dulu kopiahnya, nanti lagi menyisirnya ya, Nak ya. Oke, sip, ganteng. Oke, kita lanjutkan lagi kisah Nabi Daud alaihi salam. Nah, siapakah Nabi Daud alaihi salam itu, Zifon? Putranya. Ya, Bino. Siapa Nabi Daud itu, Bino? Hah? Nabi Daud itu siapa? Saya. Daud adalah salah seorang nabi dan rasul 25 yang wajib diimani. Ya, coba Arigo. Arigo tadi angkat tangan. Coba siapa Nabi Daud itu, Arigo? Nabi Daud, Nabi apa? Nah, iya, Nabi Daud. Daud. Nabi Iya, Daud betul, Nabi Daud. adalah orang nabi dan rasul yang wajib diimani. Terus? Itu aja kan? Itu aja. Kalau itu kan artinya berarti sama dong dengan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Nah, jadi kisah Nabi Daud itu dimulai sejak kapan? Anak-anak, masih anak-anak, Iya, dan kisah dari Nabi Daud itu dimulai sejak beliau masih menjadi anak-anak. Nah, di sini ada seorang raja yang zalim. Siapa nama raja yang zalim? Talut. Iya. Talut atau Jalut? Jalut. Jangan sampai ketukar ya. Raja yang zalim itu bernama Raja Jalut. Ya, terus ketika itu Raja Jalut memimpin di mana? Di Bani Israel. Ya, kita masih di Bani Israel. Jadi Raja Jalut itu memerintah Bani Israel pada saat itu dengan sangat zalim dan sangat kejam. Mereka mendatangi Nabi Samuel agar memilihkan seorang raja pemimpin perang melawan Jalut yang menindas. Akhirnya Allah memilih Talut sebagai raja. Akan tetapi Talut ini bukan dari keturunan seorang raja. Talut itu adalah seorang biasa saja. Beliau bukan dari seorang raja.
Kenapa kira-kira Allah memilihkan Talut untuk memimpin mereka? Padahal Talut itu bukan keturunan raja. Kenapa Zifon kira-kira Zifon? Cerdas ya. Cerdas sama kekuatan fisik. Iya, karena Talut itu memiliki kecerdasan dan memiliki kekuatan fisik yang bagus. Makanya Allah itu memerintahkan Talut untuk meneruskan. Jadi Allah menurunkan wahyu bahwa meskipun bukan dari keturunan seorang raja, tetapi Talut telah diberi kecerdasan dan kekuatan fisik yang lebih. Bukti bahwa Talut adalah raja pilihan Allah adalah malaikat mengembalikan tabut yang telah lama hilang. Apa itu tabut? Tabut adalah kota yang berisi kotak Taurat. yang berisi kitab Taurat beserta beberapa barang peninggalan Nabi Musa. Jadi sampai sekarang ini ya, Tabut of Ark itu juga masih dicari-cari keberadaannya oleh Bani Israel sampai sekarang. Jadi salah satu alasan mereka itu untuk menyerang Palestina itu alasan dia saja, itu adalah untuk mencari tabut. Sampai segitu. Ngancurin masjid sampai menghancurkan Masjidil Aqsa. Tetapi itu hanya sebuah alasan saja, tetapi sebenarnya tujuannya adalah mereka ingin menghancurkan Al-Aqsa dan mereka ingin membangun sebuah Mesias yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Dajjal. Jadi kenapa umat Muslim yang berada di Palestina itu mati-matian untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu tetap berdiri kokoh, supaya itu tadi ya. Jadi kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang di sana supaya oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan kesabaran yang lebih untuk menjaga negaranya ya. Oke, lanjut. Jadi Allah menurunkan wahyunya memberitahukan bahwa Talut meskipun bukan dari golongan raja, beliau itu memiliki kecerdasan dan memiliki kekuatan fisik yang bagus. Akhirnya pada suatu hari dalam peperangan melawan siapa? Akhirnya Talut melawan siapa? Jalut. Iya, akhirnya Talut pun berperang melawan Jalut. Akhirnya yang menang siapa? Talut. Nah, akhirnya Jalut bisa mati, diapain sama Talut? Dibunuh. Iya, dibunuh. Dibunuhnya dengan cara apa? Dibakar. Hah? Dengan cara kecerdasan. Yang betul. Nanti kalau keluar di soal kayak mana nih, belum ada yang bisa menjawab yang betul nih. Yang bunuh si Daud lah. Daud. Karena bantuan dari Nabi Daud. Dibantu Nabi Daud. Mungkin. Yang itu kan yang Nabi Daud tiba-tiba datang. Iya. Jadi diapain sama Nabi Daud? Pakai ketapel. Iya, ketapel. Iya, jadi Ketapel loh. iya, jadi oleh Nabi Daud pada saat itu Daud masih menjadi anak-anak ya, masih belum dewasa. Nah, semula diremehkan oleh Jalut, kamu anak kecil, baru bajunya pun biasa-biasa aja. Kamu bisa apa melawan saya? Nah, sekalinya Daud kecil atau Nabi Daud itu mengangkat ketapelnya dan sampai meninggal Jalutnya. One shot kill. Iya, jadi dalam peperangan melawan Jalut, tentara Talut mendapatkan kemenangan yang telak berkat keberanian Daud yang kala itu masih belia, jadi masih anak-anak. Sejak itu Daud sangat terkenal di kalangan Bani Israel dan kelak dia menjadi nabi dan rasul sekaligus sebagai raja yang kuat dan diseganinya. Jadi setelah Talut wafat, pemerintah kerajaan pun akhirnya jatuh kepada Nabi
Nabi Daud. Jadi Daud. Nabi Daud alaihissalam taat beribadah kepada Allah, banyak berzikir, bertasbih, sholat, berpuasa, dan sebagainya. Sampai hari ini puasa Daud menjadi model puasa terbaik, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Misalnya Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, Jumat puasa, dan seterusnya. Itu dinamakan puasa Daud. Nah, Allah mengumpulkan dua keistimewaan kepada Nabi Daud, yaitu sebagai nabi dan sebagai raja bagi Bani Israel. Nah, Allah pun juga menurunkan kitab suci kepada Nabi Daud. Apa kitab sucinya? Zabur. Zabur, ya. Allah menurunkan kitab suci Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi, Nabi Daud pun memiliki suara yang merdu apabila membacakan isi kitab Zabur. Gunung dan burung-burung mendengarkan turut bertasbih memuji Allah, baik pagi maupun malam hari. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud berupa kemampuan untuk melunakkan besi. Nah, ini ya. Nanti kalau ada soal apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Yang pertama, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud berupa kitab Zabur. Yang kedua, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud berupa beliau bisa melunakkan besi. Besi. Ya. Wah, melunakkan besi. Oke. Selanjutnya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Nabi Daud. Nah, tadi ya Nabi Daud pun akhirnya oleh Allah diangkat menjadi seorang raja dari kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Daud wafat, akhirnya pemerintahan pun dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah salah satu putra dari Nabi Daud. Seperti halnya Daud, Sulaiman juga menjadi nabi dan raja dan termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib untuk kita imani. Nabi Sulaiman memiliki banyak keistimewaan. Nah, ini ya. Keistimewaan Nabi Sulaiman atau mukjizat Nabi Sulaiman yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama, Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa burung, sehingga ketika mendengar burung-burung berkicau, beliau memahami apa yang mereka sedang bicarakan. Nah, kalau kita mendengar burung berkicau, hanya menikmati kicauan saja, tetapi kalau Nabi Sulaiman mengetahui isi percakapan dari burung itu melalui kicauannya. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu dapat mengendalikan bangsa jin. Jadi Nabi Sulaiman itu bukan hanya raja untuk manusia saja, tetapi Nabi Sulaiman itu juga raja untuk bangsa manusia, bangsa jin, dan bangsa hewan. Jadi 3 raja dari 3 makhluk. Jadi dari manusia, jin, dan hewan. Jadi Nabi Sulaiman dapat mengendalikan bangsa jin. Apa itu jin? Jadi jin itu adalah makhluk Allah yang gaib. Jadi mata kita itu tidak bisa melihat. Ada di sini bisa melihat jin? Nggak bisa. Karena jin itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Jadi bangsa jin itu mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Jumlahnya itu sangat banyak sekali. Mereka sama kayak kita. Mereka bisa beranak banyak dan mereka meninggalnya nanti pada saat hari kiamat. Kalau kita kan, kalau manusia itu kan meninggal ya, paling-paling berapa sih umurnya manusia? 80-90 tahun itu sudah tua. Sudah banyak yang meninggal. Kalau jin itu umurnya sampai ribuan tahun. Jadi meninggalnya itu bentar, ada yang izin nggak ikut Zoom. Waalaikumsalam. Tazah. Ya. Oke, lanjut. Tazah mbah saya Ustaz. Mbahnya saya kan di Jogja.
banyak jangan bahas itu. yang umurnya 100 tahun, tapi dia habis lahir, kalau dia meninggal sudah 100 tahun. Iya, jadi kalau manusia itu kan ada yang meninggal ya, tetapi kalau jin itu meninggalnya nanti pada saat hari kiamat. Jadi jumlahnya jin itu lebih banyak dari jumlah manusia. Jadi dan kita pun diwajibkan untuk mengimani adanya hal-hal yang gaib itu ya. Jadi kita hidup berdampingan. Makanya kenapa pada saat kalian membuang air panas itu tidak boleh langsung dibuang sembarangan. Takutnya. Nah, biasanya para jin-jin itu suka sekali bertinggal atau bersemayam di tempat-tempat saluran air. Jadi pada saat kalian membuang air panas, misalnya sisa rebusan sayur, misalnya merebus sayur, sayurnya sudah diambil terus dibuang. Nah, airnya itu usahakan dicampur dulu dengan air dingin sampai airnya menjadi dingin atau hangat lalu kalian buang. Jangan langsung membuang air panas, takutnya nanti kalian dikira menyakiti jin. Jadi kita hidup berdampingan dengan mereka, asalkan mereka tidak mengganggu kita dan kita juga tidak mengganggunya ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi bangsa jin itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut untuk mencari mutiara. Para jin itu pun membangun sebuah gedung yang tinggi. Nah, Nabi Sulaiman itu memiliki kelebihan itu ya, menyuruh jin. Jadi jin-jinnya tadi oleh Nabi Sulaiman diminta untuk menyelam ke dasar laut dan mengambil mutiara-mutiara yang bagus, lalu diminta untuk membantu membangun sebuah gedung-gedung yang tinggi. Nah, kelebihan atau mukjizat Nabi Sulaiman selanjutnya adalah dapat mengendalikan angin. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan angin, sehingga dapat menerbangkan apa saja yang diinginkan. Jadi kalau dulu zamannya Nabi Sulaiman belum ada pesawat, Nabi Sulaiman sudah bisa terbang dengan menggunakan permadani. Ada yang pernah nonton film Aladin? Pernah sih. Dia menggunakan karpet terbang kan? Nah, Nabi Sulaiman bisa seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman bisa menerbangkan permadani yang bisa dibawa oleh angin bergerak menuju tempat yang dituju. Jadi bisa terbang menggunakan permadaninya. Permadani yang terbang itu ukurannya nggak kecil seperti yang ada di film-film Aladin. Dia bisa membawa unta, dia bisa membawa kuda, dia bisa membawa manusia, dia bisa membawa jin, bahkan dapat mengangkat bangunan besar seperti istana dan benteng-benteng. Jadi besar. Sangat besar sekali, sangat luar biasa. Jadi Masya Allah ya. Nah, selanjutnya Nabi Sulaiman itu juga memiliki kelebihan, beliau dapat mengalirkan cairan tembaga. Jadi dengan tembaga yang mencair seperti air yang memancarkan menjadikan Nabi Sulaiman dapat membuat gedung dan istana dan pelataran semisal piring dan gelas. Jadi Nabi Sulaiman sangat mudah sekali kalau beliau ingin membuat piring ataupun gelas ataupun membangun dengan diberikan atau membuat bejana, karena beliau memiliki kemampuan untuk mengalirkan cairan tembaga. Nah, kelebihan dari Nabi Sulaiman yang kelima yaitu Nabi Sulaiman memiliki tentara dari golongan jin dan golongan manusia dan golongan burung dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Mereka berjalan di belakang Nabi Sulaiman. Jadi kalau misalnya Nabi Sulaiman berjalan di depan, maka iring-iringan di belakangnya itu adalah tentara. Yang pertama adalah tentara manusia. Arigo, duduk Arigo. Jadi manusia, tentara manusia. Habis itu tentara jin. Habis itu baru tentara burung. Jadi 3 tentara yang mengikuti Nabi Sulaiman. Dan tidak ada yang berani mendahului jalannya Nabi Sulaiman. Jadi semua tentara dari 3 golongan itu tadi, mereka berjalannya di belakang Nabi Sulaiman. Hal itu merupakan bentuk penghormatan dan ketaatan mereka kepada raja mereka, yaitu siapa?
Sulaiman. Sulaiman. Nah, yang terakhir Nabi Sulaiman itu memiliki keistimewaan kecerdasan dan kebijaksanaan. Jadi Allah memberikan kecerdasan dan kebijaksanaan kepada Nabi Sulaiman dalam memberi keputusan. Nah, hal ini sudah terlihat sejak Nabi Daud menjadi raja sekaligus hakim yang bijaksana. Sulaiman kecil sering terlibat memberikan masukan yang bijaksana dalam menyelesaikan setiap persengketaan yang diajukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, di sini ya, kisah Sulaiman di dalam Al-Quran. Coba Arigo dibaca, Arigo yang kencang. Mana? Halaman 103, Arigo. 100, oke. Kisah dalam Al-Quran. Sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Sulaiman telah mewarisi Daud. Dia Sulaiman berkata, wahai manusia, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Untuk Sulaiman dikumpulkan bala mantranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib ya. Semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku beramal soleh seperti yang Engkau ridhoi dan masukkanlah kau dengan
ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Kok saleh? Oke. Arigo banyak-banyak membaca ya, biar lebih lancar lagi membacanya ya. Konsentrasi panas, Ustazah. Konsentrasi. Panas. Oke, lanjut. Keteladanan Nabi Sulaiman dalam hal ketakwaan. Jadi pada suatu hari Nabi Sulaiman meninjau pasukannya. Ia terkejut karena salah satu burung, siapa namanya? Burung apa? Ya, salah satu burung yang bernama hudhud itu tidak ada dalam pasukannya. Beliau pun marah dan murka, mengancam akan menyembelihnya kecuali jika dia datang dengan membawa suatu berita yang sangat penting. Tidak lama kemudian akhirnya burung hudhud pun datang kepada Nabi Sulaiman. Ia pun menyampaikan kabar yang menakjubkan tentang ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Saba yang berada di Yaman, yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Jadi singgasananya itu sangat megah, tetapi para penduduk negeri Saba itu mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Nah, Nabi Sulaiman pun ingin menguji kebenaran berita yang disampaikan Hudhud. Jadi Nabi Sulaiman tidak begitu saja langsung percaya kepada Hudhud. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menuliskan surat dan memerintahkan Hudhud untuk membawanya ke Saba dan diberikan kepada Ratu Balqis serta menunggu jawabannya. Akhirnya burung hudhud pun membawa suratnya itu kepada istana Ratu Balqis yang berada di Saba yang ada di Yaman. Setelah bermusyawarah, Balqis pun memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Tetapi hadiah itu ditolak dan para utusan ratu kembali ke negeri Saba. Akhirnya tentara Sulaiman dari golongan jin mengabarkan bahwa Balqis telah memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ingin membuat kejutan dengan memindahkan singgasananya Ratu Balqis dari Yaman ke Baitul Maqdis. Nah, akhirnya Ifrit menyanggupi, jadi jin Ifrit, salah satu jin yang bernama Ifrit itu menyanggupi untuk mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Tetapi ada yang menguasai kitab suci menyanggupi untuk mendatangkan kurang dari sekejap mata, jadi kurang dari kedipan sudah ada di istana Ratu Balqis, sudah berpindah ke depan Raja Sulaiman. Setelah singgasana itu didatangkan, Nabi Sulaiman bersyukur atas karunia Allah. Hal itu menunjukkan ketawaduannya. Jadi Nabi Sulaiman meskipun memiliki keistimewaan yang luar biasa, begitu banyak, bahkan ada 6 keistimewaan yang begitu luar biasa ya, tetapi beliau tetap tawadhu, beliau tetap ini semua adalah karunia dari Allah, ini semua adalah titipan dari Allah. Saya bukanlah siapa-siapa tanpa pertolongan dari Allah. Itu adalah bentuk ketawaduan Nabi Sulaiman, sama sekali tidak memiliki kesombongan meskipun beliau memiliki segalanya. Nah, meskipun kekuasaannya itu sangat besar, tentaranya sangat kuat, dan apa yang diinginkannya semuanya terkabul, meskipun hal-hal yang mendekati kemustahilan pun Nabi Sulaiman bisa mewujudkannya, tetapi Nabi Sulaiman tetap mengembalikan semua itu kepada Allah. Jadi subhanallah, masya Allah ya, penguasa yang sesungguhnya tidak kepada dirinya melainkan kepada dari Allah. Dan Allah pun berfirman dalam surah An-An'am ayat 40. Orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab berkata, aku akan mendatangkan singgasana singgasana itu kepadamu sebelum mata berkedip. Tatkala Sulaiman melihat singgasana itu berada di hadapannya, dia berkata, ini merupakan karunia Tuhanku. Dia mencobaku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Jadi Nabi Sulaiman berkata, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya. Apakah saya dengan semua nikmat-nikmat itu, apakah saya masih tetap bisa bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Jadi di hadapan Sulaiman, Balqis pun menyadari semua kesalahannya dan dia pun akhirnya menyembah, dari yang menyembah matahari beliau bertobat dan akhirnya menyembah Allah.
dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Nah, ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku, aku berserah diri dari bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Akhirnya Ratu Balkis pun menjadi seorang muslim dan memeluk agama Islam. Ya, itu tadi kisah-kisah yang kita teladani dari Nabi. Siapa yang pertama? Nabi Ilyas. Nabi Ilyas keteladanan adalah selalu bersabar. Nabi Ilyasa keteladanannya apa? Kerjasama. Nabi Daud keteladanannya apa? Keberanian. Nabi Nabi Sulaiman keteladanannya apa? Tawadukan. Jadi semua itu harus ada dalam diri kita belajar supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada pertanyaan terkait pembelajaran kita pada siang hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih yang sudah bergabung pada pembelajaran pagi menjelang siang hari ini. Jangan lupa untuk sholat duha bagi yang belum sholat duha. Jangan lupa untuk mengikuti Zoom kalau misalnya ada Zoom lagi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.